Tahukah Anda bahwa kebanyakan dari kita hanya memanfaatkan sebagian kecil dari potensi sejati kita? Benar sekali, di balik rutinitas harian, tumpukan tugas yang tak ada habisnya, dan kenyamanan dari kebiasaan yang ada, tersembunyi kekuatan luar biasa dan kemampuan yang belum tergali. Seperti menemukan sebuah lampu lama yang berdebu di loteng rumah, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah peti harta karun yang tak terlihat sebelumnya. Inilah rutinitas yang sering datang secara perlahan, namun pasti menghampiri kita dari waktu ke waktu. Namun, inilah bagian yang menarik. Menurut filosofi Stoik, kita bukan hanya pengamat pasif dalam hidup kita. Kita adalah arsitek kehidupan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa potensi kita adalah kekuatan besar yang dibentuk setiap saat melalui tindakan dan keputusan kita. Tidak cukup hanya mengenali potensi diri, kita harus hidup sesuai dengan potensi itu, bernafas di dalamnya, dan membuat pilihan setiap hari yang mencerminkannya. Sekarang mari kita bicara secara jujur. Jika Anda merasa bahwa Anda belum memanfaatkan potensi penuh diri Anda tidak sendirian. Itu adalah perasaan yang umum, namun bukan berarti itu tidak berbahaya. Itu adalah tanda, sebuah dorongan kecil yang mengingatkan kita bahwa saatnya untuk bangun, melepaskan debu kenyamanan, dan mulai mengarahkan hidup kita dengan niat dan tujuan. Mengapa puas dengan sekadar bertahan hidup ketika Anda bisa meraih bintang? Lalu, mengapa kita sering terjebak dalam rutinitas ini? Seringkali karena kita menghindari ketidaknyamanan. Kita memilih untuk tetap dengan rutinitas pada jalur yang sudah dikenal karena itu terasa aman. Namun Stoikisme mengajak kita untuk melihat lebih jauh dari kenyamanan itu, untuk melihat bagaimana pertumbuhan muncul dari tantangan, dari mendorong batas-batas kita. Ini tentang menjadi proaktif, menghadapi hidup dengan keberanian dan ketahanan. Ini bukan sekadar bertahan hidup, ini tentang berkembang. Cobalah pikirkan, setiap hari Anda memiliki pilihan. Anda bisa terus hidup seperti sekarang, atau Anda bisa melangkah, sekecil apapun itu, menuju sesuatu yang lebih besar. Tidak perlu lompatan besar atau kesuksesan instan. Yang penting adalah usaha yang konsisten dan bertahap. Dan ya, itu sulit. Ya, itu tidak nyaman. Tetapi, bukankah sedikit ketidaknyamanan itu sebanding jika itu berarti Anda mulai menyadari potensi sejati Anda? Itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana keluar dari bayang-bayang kehidupan mediocre dan melangkah menuju cahaya potensi terbesar Anda. Bagaimana hidup bukan hanya sekadar hidup, tetapi hidup dengan tujuan, pencapaian, dan kepuasan sejati. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, cukup bantu kami dengan cara sederhana. Tekan tombol subscribe. Mari kita eksplorasi bagaimana menjadikan setiap hari sebagai bukti dari apa yang sebenarnya Anda mampu capai. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi menunggu momen yang sempurna. Ini dimulai sekarang. Realita kehidupan mediocre. Mari kita bicara tentang sebuah jebakan yang sering kita jatuhkan diri tanpa sadar, kehidupan mediocre. Ini adalah kabut yang datang perlahan, menyelimuti kehidupan kita begitu lembut, sehingga kita tak menyadari sampai kita benar-benar terjebak di dalamnya. Kehidupan mediocre adalah ketika kita puas dengan cukup baik, bukan dengan yang terbaik. Ini bukan tentang menghakimi diri kita atau orang lain, karena tidak menjadi orang yang berprestasi luar biasa, melainkan tentang menyadari kapan kita sedang menahan diri dari potensi sejati kita. Lihatlah, kehidupan mediocre bukan hanya tentang kurangnya pencapaian atau menetap di tingkat kemampuan yang rendah. Itu jauh lebih halus. Mediocre muncul dalam alasan-alasan kita mengapa kita tidak bisa bergerak maju.
dalam penundaan tugas yang seharusnya bisa mengarah pada perbaikan, dan dalam zona nyaman yang membuat kita takut menghadapi tantangan. Itu adalah nanti saya mulai Senin, atau saya tidak cukup pandai untuk ini. Pikiran-pikiran kecil yang tampaknya tidak berbahaya ini adalah fondasi dari kehidupan mediocre. Namun, para Stoik memiliki penawar yang kuat untuk jebakan ini. Mereka meyakini bahwa hidup harus dijalani berdasarkan kebajikan dan akal sehat, berusaha mencapai keadaan penguasaan diri moral dan filosofis yang melampaui kehidupan biasa. Bagi mereka, pencapaian hidup yang berbudi luhur adalah pencapaian versi terbaik diri kita. Mereka menantang diri mereka untuk mengubah rintangan menjadi peluang dan memandang setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan seperti keberanian, pengendalian diri, keadilan, dan kebijaksanaan. Mengadopsi pola pikir Stoik ini dapat mengubah cara kita memandang dan menangani kehidupan mediocre. Ini tentang bertanya pada diri sendiri, apakah saya bertindak karena kebiasaan atau karena pilihan? Apakah ini benar-benar semua yang saya mampu capai? Atau masih ada lebih banyak yang bisa saya lakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mengkritik, tapi untuk membangunkan kita. Mereka adalah dorongan yang memaksa kita untuk merenung dan bertindak dengan lebih banyak niat. Ketika kita hidup sesuai dengan filosofi Stoik, kita hidup dengan kesadaran penuh. Kita membuat pilihan yang bukan hanya yang mudah atau nyaman, tetapi yang selaras dengan kebaikan terbesar dan diri kita yang paling autentik. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari rutinitas mediocre ini? Itu dimulai dengan kesadaran. Sadari di mana Anda menerima lebih sedikit dari apa yang seharusnya Anda dapatkan atau bisa capai. Mungkin itu dalam pekerjaan Anda, di mana Anda hanya melakukan yang paling minimal karena gairah Anda sudah memudar. Atau dalam hubungan Anda, di mana Anda menahan diri untuk tidak terhubung lebih dalam karena takut akan kerentanannya. Atau mungkin itu dalam tujuan pribadi Anda yang Anda tunda tanpa batas waktu. Setelah Anda mengenali area tersebut, tantanglah mereka. Tidak perlu sekaligus, tetapi perlahan-lahan. Tentukan tujuan yang sedikit menakutkan Anda. Hubungi seseorang yang menginspirasi Anda. Ambil proyek yang mengharuskan Anda untuk belajar dan berkembang. Kuncinya adalah usaha yang konsisten dan bertahap. Dan ya, akan ada kegagalan dan kemunduran. Namun, seperti yang diajarkan para Stoik, bukanlah peristiwa itu yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan mencoba lagi dengan pemahaman dan kekuatan yang lebih dalam. Jangan lupakan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti mediocre bisa menular, demikian juga ambisi dan pertumbuhan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menantang Anda, yang mendukung Anda, yang membantu Anda untuk bangkit. Komunitas adalah katalisator yang kuat untuk transformasi. Dalam sebuah kelompok di mana keunggulan dihargai, Anda akan sulit untuk tidak tumbuh. Hancurkan kritikus dalam diri Anda. Kita semua memiliki suara dalam kepala kita yang seringkali membisikkan keraguan dan memberi makan ketakutan kita. Suara ini adalah teman setia yang suka membujuk kita untuk meninggalkan impian dan harapan kita. Tetapi inilah kenyataannya. Suara itu, kritikus dalam diri Anda, tidak harus mengendalikan hidup Anda. Saatnya untuk mengambil alih kendali, menyingkirkan keraguan itu, dan mengubah cara kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Para Stoik memiliki pendekatan menarik dalam menghadapi dialog internal yang sering kali menghalangi kita.
Mereka mengajarkan kita untuk tidak terganggu oleh pikiran kita, karena pikiran tersebut bukanlah kebenaran dari siapa kita sebenarnya. Pikiran-pikiran itu hanyalah kesan yang datang dan pergi. Sebaliknya, mereka mendorong kita untuk mempertanyakan reaksi awal kita terhadap segala hal, untuk menantang validitas bisikan negatif itu, dan untuk merespons dengan akal dan kebajikan. Disinilah pentingnya latihan perhatian atau prosoce, kesadaran akan pikiran kita dan penilaian yang kita buat terhadapnya. Memastikan agar pikiran-pikiran itu selaras dengan karakter dan aspirasi sejati kita. Cobalah pikirkan seberapa sering Anda mendengar diri Anda berkata, "Saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak cukup baik," atau "Saya tidak terlahir untuk ini." Pernyataan-pernyataan ini adalah cara kritikus dalam diri kita untuk menjaga kita tetap berada dalam batas kenyamanan kita. Namun, seperti yang kita pelajari dari kebijaksanaan Stoik, pertumbuhan justru lahir dari ketidaknyamanan. Dengan menyadari bahwa pikiran-pikiran itu hanyalah pendapat, bukan fakta, Anda memberi diri Anda kekuatan untuk menantang dan mengubahnya. Bagaimana Anda bisa membunuh kritikus dalam diri Anda secara praktis? Mulailah dengan mengamati pikiran Anda sebagai seorang pengamat luar. Ketika muncul pikiran negatif, berhenti sejenak dan renungkan. Apakah pikiran ini membantu? Apakah ini selaras dengan tujuan saya? Apakah ini respon rasional atau hanya emosi yang dipenuhi rasa takut? Latihan ini yang terinspirasi dari refleksi Stoik memungkinkan Anda untuk melepaskan diri dari kritik diri yang merugikan dan merespons dengan perspektif yang lebih rasional dan penuh kasih. Mari kita juga bahas tentang kekuatan narasi tandingan. Untuk setiap pikiran kritis yang muncul, cobalah untuk membangun pasangan positif. Jika pikiran Anda berkata, "Saya akan gagal," lawan dengan, "Saya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan saya akan belajar dari apapun yang terjadi." Ini bukan tentang menutupi kenyataan, tetapi memberikan pandangan yang seimbang yang mencakup kekuatan dan kemampuan Anda. Lebih jauh lagi, Stoicisme mengajarkan kita untuk menyambut tantangan sebagai peluang untuk menguji dan menyempurnakan kebajikan kita. Jadi, ketika kritikus dalam diri Anda mencoba menjauhkan Anda dari sebuah tantangan, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk melatih keberanian dan ketekunan. Setiap kali Anda menghadapi ketakutan atau keraguan, Anda akan semakin melemahkan kendali kritikus dalam diri Anda dan semakin menguatkan komitmen Anda pada kesempurnaan pribadi. Jangan lupa untuk menciptakan lingkungan yang memperkuat pola pikir baru Anda. Kelilingi diri Anda dengan afirmasi, baik itu kutipan dari filosofi Stoik favorit Anda, pengingat tentang keberhasilan masa lalu Anda, atau afirmasi sederhana tentang harga diri dan kemampuan Anda. Ini akan menjadi pengingat terus-menerus tentang jalan yang Anda pilih dan membantu meredam suara kritikus dalam diri Anda. Akhirnya, ingatlah bahwa menenangkan kritikus dalam diri bukanlah sebuah perjalanan sekali jalan. Itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan banyak kasih sayang untuk diri sendiri. Kesalahan akan terjadi, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah Anda terus bergerak maju, terus menantang pikiran negatif, dan terus menyelaraskan tindakan Anda dengan potensi sejati Anda. Menerima ketidaknyamanan. Keluar dari zona nyaman mungkin terdengar seperti klise yang sering ditemukan di poster motivasi atau buku pengembangan diri. Namun, ada kebenaran yang mendalam dalam kata-kata tersebut, terutama ketika dilihat melalui lensa stoikisme. Para stoik bukan hanya filsuf,
Mereka adalah praktisi kehidupan yang sangat meyakini nilai menguji jiwa mereka dengan gesekan dunia. Mereka berargumen bahwa dalam perjuangan itulah kita menemukan kekuatan sejati kita. Mari kita uraikan apa maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaknyamanan bukan hanya tentang rasa sakit fisik atau stres emosional. Ini lebih kepada menghadapi bagian-bagian dalam hidup yang secara alami ingin kita hindari. Bisa jadi semudah bangun 1 jam lebih awal untuk bermeditasi atau berolahraga. Atau bisa juga sesulit berbicara dalam rapat ketika Anda lebih suka bersembunyi di latar belakang. Momen-momen ketidaknyamanan ini sebenarnya adalah peluang, tiket emas menuju pertumbuhan pribadi yang membawa perubahan abadi. Ketika Anda secara sengaja memilih ketidaknyamanan, Anda sedang melakukan sesuatu yang revolusioner. Anda memberitahu diri Anda sendiri dan dunia bahwa Anda tidak puas untuk tetap berada di tempat yang stagnan. Anda menggema praktik stoik tentang ketidaknyamanan sukarela, di mana Anda mungkin memilih untuk mengenakan pakaian yang lebih sederhana, makan makanan yang lebih sederhana, atau membiasakan diri dengan cuaca dingin, bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai cara untuk mengingatkan diri bahwa Anda bisa menghadapi kondisi yang kurang ideal, dan dengan demikian Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Keindahan dari menerima ketidaknyamanan dalam cara yang terkontrol ini adalah bahwa Anda mempersiapkan diri untuk tantangan hidup yang tidak terduga. Bayangkan jika Anda membiasakan diri mendorong batas-batas Anda dalam hal-hal kecil setiap hari. Anda sedang membangun ketahanan seperti otot. Lalu, ketika hidup memberikan ujian yang lebih berat, seperti kehilangan pekerjaan, diagnosis medis yang sulit, atau kemunduran pribadi, Anda akan lebih siap menghadapinya. Anda tidak mudah jatuh karena Anda sudah berlatih bangkit berkali-kali. Selain itu, stoikisme mengajarkan bahwa karakter kita dibentuk bukan hanya oleh pikiran kita, tetapi oleh tindakan berulang yang kita lakukan. Setiap kali Anda memilih untuk memasuki ketidaknyamanan, Anda sedang membentuk diri Anda menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih berani, dan lebih bijaksana. Seiring waktu, kualitas-kualitas ini akan terkumpul, membentuk sosok yang tidak hanya mampu bertahan dalam tantangan, tetapi berkembang melalui tantangan itu. Untuk mulai mengintegrasikan latihan ini dalam hidup Anda, mulailah dengan sesuatu yang kecil. Identifikasi satu hal yang telah Anda hindari karena merasa itu tidak nyaman atau menantang. Tentukan tujuan untuk menghadapinya minggu ini. Mungkin itu berbicara dalam percakapan sulit yang sudah lama Anda tunda, atau berkomitmen untuk berbicara di depan umum meskipun Anda takut keramaian. Perhatikan penolakan yang muncul, alasan-alasan, pembenaran-pembenaran, dan dengan lembut ingatkan diri Anda tentang kemampuan Anda untuk bertahan dan beradaptasi. Saat Anda melakukan ini, penting untuk menjaga pola pikir rasa ingin tahu dan tanpa penilaian. Amati bagaimana perasaan Anda sebelum, selama, dan setelah pengalaman tersebut. Apa yang Anda pelajari? Bagaimana persepsi Anda terhadap tantangan tersebut berubah? Bagaimana pandangan Anda terhadap diri sendiri berubah? Refleksi-refleksi ini sangat berharga karena membantu mengukuhkan pelajaran yang dipetik dari setiap pengalaman ketidaknyamanan. Ingatlah, menerima ketidaknyamanan bukanlah tentang menyiksa diri atau mencari rasa sakit untuk sake of it. Ini tentang memperluas batasan Anda satu langkah kecil pada satu waktu dengan cara yang meningkatkan hidup Anda dan memperdalam karakter Anda. Ini tentang hidup sesuai dengan prinsip stoik yang menghargai pertumbuhan dan ketahanan lebih daripada kenyamanan dan kemudahan. Pendekatan ini
tidak hanya mempersiapkan Anda untuk tantangan hidup, tetapi mengubah tantangan tersebut menjadi pengalaman yang membentuk hidup yang berani, mampu, dan berbudi luhur. Akunabilitas dan komitmen. Salah satu alat yang paling kuat dalam perjalanan pengembangan diri Anda adalah akuntabilitas. Ini seperti memiliki teman latihan untuk tujuan Anda. Anda tahu perasaan ketika ada seseorang yang bergantung pada Anda akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menekan tombol snooze atau melewatkan latihan. Namun, ada twist dalam perjalanan menuju hidup terbaik Anda. Anda tidak hanya bertanggung jawab kepada orang lain, tetapi yang lebih penting, Anda bertanggung jawab kepada diri sendiri. Dan disinilah pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi. Dalam stoikisme, ada penekanan besar pada tanggung jawab pribadi dan disiplin diri. Para stoik meyakini bahwa karakter kita dan hidup kita adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Mereka mengajarkan kita untuk menerima pilihan-pilihan ini dan menghadapi konsekuensinya dengan keberanian dan integritas. Rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri sangat mendasar. Karena itu menjadi dasar bagi segala hal, dari rutinitas harian Anda hingga ambisi hidup Anda. Mari kita bahas bagaimana Anda bisa meningkatkan rasa akuntabilitas diri Anda. Dimulai dengan membuat tujuan Anda terlihat. Tulis tujuan Anda, bukan di jurnal pribadi yang tersembunyi di dalam laci, tetapi di tempat yang bisa Anda lihat setiap hari. Bisa jadi papan tulis besar di kamar Anda, catatan di kulkas, atau pengingat digital yang muncul di ponsel Anda. Visibilitas akan mengingatkan Anda tentang komitmen Anda dan membantu menjaga tujuan tersebut tetap di garis depan pikiran Anda. Selanjutnya, integrasikan pemeriksaan rutin untuk kemajuan Anda. Ini bisa berupa tinjauan mingguan, di mana Anda duduk dan bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan sulit. Apa yang telah saya capai minggu ini? Di mana saya kurang? Apa yang bisa saya lakukan berbeda ke depannya? Sesi ini bukan untuk menghakimi diri sendiri karena tidak mencapai target atau kelalaian dalam melaksanakan tugas, tetapi untuk melakukan refleksi diri yang jujur dan konstruktif, yang merupakan praktik yang sangat tertanam dalam filosofi Stoik. Para Stoik sangat menghargai pemeriksaan diri dan pembelajaran dari setiap tindakan dan hasil. Membagikan tujuan Anda dengan orang lain juga bisa memperkuat komitmen Anda. Pilih teman, anggota keluarga, atau bahkan seorang mentor, seseorang yang tidak hanya akan memberi dukungan, tetapi juga akan mengingatkan Anda jika Anda melenceng dari jalur. Ini menciptakan lapisan akuntabilitas eksternal yang bisa sangat memotivasi. Ini tentang menciptakan kontrak sosial di mana Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk tidak mengecewakan orang lain, yang pada gilirannya memperkuat tekad Anda untuk memenuhi harapan Anda sendiri. Selain melibatkan orang lain, ada metode Stoik yang sangat efektif, yaitu membayangkan versi ideal dari diri Anda. Seneca, salah satu filsuf Stoik terkemuka, menganjurkan untuk merenungkan potensi tertinggi diri kita dengan membayangkan secara teratur diri kita sebagai orang yang kita harapkan untuk menjadi. Dengan ini, Anda menciptakan patokan mental untuk tindakan Anda. Tanyakan pada diri sendiri secara teratur, apakah yang saya lakukan saat ini selaras dengan kebajikan orang yang saya cita-citakan untuk menjadi? Proses pemodelan mental ini bertindak sebagai bintang utara yang memandu pilihan dan upaya Anda sehari-hari. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari menetapkan sistem yang memberi penghargaan terhadap kemajuan Anda. Penghargaan ini tidak perlu mewah, yang penting adalah mengakui usaha dan pencapaian Anda. Bisa sesederhana memberi diri Anda makanan favorit,
mengambil satu hari libur untuk bersantai, atau membeli barang kecil yang sudah lama Anda inginkan. Penghargaan-penghargaan ini memperkuat perilaku positif dan membuat perjalanan ini lebih menyenangkan, yang sangat penting karena, mari kita hadapi, jalan menuju perbaikan diri bisa sangat berat dan penuh tantangan. Jaringan Anda adalah nilai bersih Anda. Seringkali dikatakan bahwa Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Pepatah ini ternyata lebih benar dari yang Anda bayangkan. Orang-orang di sekitar kita memiliki pengaruh yang mendalam terhadap cara berpikir, perilaku, dan pada akhirnya kesuksesan kita. Namun, ini bukan hanya tentang kesuksesan dalam arti konvensional, tetapi tentang tumbuh sebagai pribadi, tentang mengembangkan kebijaksanaan dan membangun kehidupan yang kaya akan karakter dan kepuasan. Filosofi Stoik menempatkan penekanan besar pada komunitas dan hubungan karena para Stoik memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita saling memengaruhi dalam berbagai cara, banyak di antaranya sangat halus dan tidak kita sadari. Seneca, seorang pemikir Stoik terkenal, menyarankan agar kita memilih teman yang mencerminkan sifat-sifat yang ingin kita kembangkan, dengan harapan bahwa sifat-sifat mereka akan menular kepada kita. Dengan mengelilingi diri dengan orang-orang yang bijaksana, berbudi luhur, dan memiliki tujuan yang jelas, kita lebih cenderung untuk mengadopsi kualitas-kualitas tersebut. Pikirkan tentang orang-orang yang Anda habiskan sebagian besar waktu bersama. Apakah mereka ambisius, optimis, dan tahan banting? Apakah mereka menantang Anda untuk berpikir berbeda, untuk mendorong batasan, dan untuk mempertanyakan asumsi Anda? Ataukah mereka mempertahankan status quo, menolak perubahan, dan menumbuhkan negativitas? Sangat penting untuk melakukan penilaian jujur tentang apakah lingkaran Anda mendorong Anda maju atau justru menarik Anda mundur. Membangun jaringan yang kuat tidak berarti Anda harus memotong orang-orang dari hidup Anda secara kejam. Sebaliknya, ini tentang secara sadar memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang menginspirasi Anda dan mendukung pertumbuhan Anda. Ini bisa berarti menghubungi seorang mentor, bergabung dengan klub atau grup yang sesuai dengan minat Anda, atau bahkan berhubungan dengan individu yang sejalan secara daring. Kuncinya adalah terlibat dengan orang-orang yang tidak hanya mendukung tujuan Anda, tetapi juga mendorong Anda untuk melampaui tujuan tersebut. Lebih dari itu, Stoikisme mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan kontribusi pada komunitas kita. Ini bukan hanya tentang apa yang bisa Anda dapatkan dari hubungan Anda, tetapi juga apa yang bisa Anda beri. Menjadi anggota yang berharga dari jaringan Anda berarti menawarkan dukungan, berbagi pengetahuan, dan benar-benar merasa bahagia atas keberhasilan orang lain. Semakin banyak Anda berinvestasi dalam hubungan Anda, semakin kaya interaksi Anda, dan semakin mendalam dampaknya dalam hidup Anda. Konsep pertumbuhan bersama ini sangat penting. Ketika Anda berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda juga harus berusaha untuk mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Ini bisa dilakukan melalui tindakan sederhana seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dorongan di saat-saat sulit, atau membagikan sumber daya yang telah membantu Anda. Setiap tindakan ini memperkuat ikatan Anda dan membangun jaringan yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga bermakna. Ingat, jaringan Anda melampaui hanya teman dan keluarga. Ini termasuk semua orang yang Anda temui, dari rekan kerja dan kenalan hingga orang yang Anda temui di acara dan konferensi.
Setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru dan memberikan kesan positif. Dekati setiap percakapan dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat, kualitas yang sangat dihargai oleh para Stoik. Dan Anda akan menemukan bahwa membangun jaringan yang kuat adalah usaha yang bermanfaat dengan sendirinya. Menjadi lebih baik setiap hari. Dan itulah dia perjalanan menuju pengembangan diri melalui prinsip-prinsip Stoik. Ingat, perjalanan menuju pertumbuhan pribadi bukan hanya tentang perbaikan diri, tetapi tentang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih tangguh, lebih berbudi luhur, dan lebih bermakna. Jika Anda merasa terinspirasi oleh apa yang telah kita bahas, saya mengajak Anda untuk terus mengeksplorasi kebijaksanaan Stoik dan mengintegrasikannya dalam kehidupan Anda. Filosofi ini bukan hanya tentang filosofi, tetapi tentang tindakan nyata yang mengarah pada perubahan sejati. Setiap keputusan yang kita buat, setiap tantangan yang kita hadapi, dan setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita. Jangan lupakan untuk melibatkan diri Anda dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan dan ambisi Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang akan menantang Anda untuk berkembang dan memberikan dorongan ketika Anda merasa goyah. Sebab, seperti yang diajarkan Stoik, kita adalah hasil dari pilihan-pilihan kita, pilihan yang kita buat setiap hari. Jika Anda menikmati konten ini dan merasa bahwa ini membantu Anda dalam perjalanan menuju pengembangan diri, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dengan begitu, kita dapat terus berbagi wawasan dan kebijaksanaan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Teruslah maju, hadapi tantangan dengan keberanian, dan bangun kehidupan yang penuh dengan tujuan, kebajikan, dan kepuasan sejati. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.